Halo para pecinta walet dan para petani walet dimanapun kita semua berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam sukses untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membagikan salah satu dari suara panggil walet yang pernah saya posting pada video-video saya sebelumnya. Namun pada video kali ini saya hanya akan membagikan salah satunya saja sesuai dengan urutannya. Maka pada video kali ini saya akan membagikan suara panggil walet yang pertama kali saya posting pada video saya di channel ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen pada kolom komentar channel saya. Baik itu saran, usul, bahkan kritik sekalipun saya terima dan saya anggap itu semua masukan. Terima kasih sekali lagi. Saya sekali lagi mohon dukungannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar tetap mendapatkan notifikasi video-video yang akan saya bagikan, tentunya dengan suara panggil walet gratis dan berkualitas. Nah, hari ini juga saya sekaligus akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya ya. Dari sekian banyak pertanyaan, hari ini saya akan menjawab salah satu dari itu yang saya anggap ini agak krusial ya. Yaitu mengenai cara setting volume suara panggil walet. Masih ada yang bertanya, "Bang, untuk setting suara panggil walet baiknya ke arah jarum jam berapa?" Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang salah. Jelas ini pertanyaan yang salah ya, karena setting volume mengikuti arah jarum jam itu salah total. Mungkin kita sering mendengar postingan-postingan kawan-kawan atau mungkin dengar juga dengan diskusi secara langsung bahwa setting volume suara panggil walet itu ke arah jarum sekian, jarum jam sekian. Itu sebenarnya salah ya. Karena setiap suara panggil walet itu mempunyai desibel masing-masing atau tingkat kebisingan masing-masing. Nah, ketika Anda memiliki suara panggil walet yang desibelnya rendah atau tingkat kebisingannya itu rendah, nah itu akan berbeda dengan setting volume pada suara panggil yang tingkat kebisingannya lebih tinggi. Nah, di sini kita kategorikan suara panggil, mungkin ada dari tingkat kebisingannya kita kategorikan 3 kategori ya. Ada yang tingkat kebisingannya tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Nah, contoh seperti suara panggil yang pernah saya posting sebelumnya yang saya beri judul suara panggil Open Protect dari suara panggil Cina, itu desibelnya sangat rendah. Ketika suara panggil ini Anda setting pada jarum jam 9 atau arah jam 10, itu suara panggil tersebut nyaris tidak kedengaran. Untuk di sekitar RDW saja mungkin tidak kedengaran suara panggil tersebut jika ditaruh di arah jam 9 dan sampai arah jarum jam 10. Nah, suara panggil tersebut itu saya pernah gunakan, itu saya setting volumenya itu antara jam 2 sampai jam 3 kalau mengikuti arah jarum jam. Itu sekali lagi kalau itu mengikuti arah jarum jam. Nah, ini jelas berbeda dengan suara panggil walet yang lainnya. Ketika suara panggil walet yang tingkat kebisingannya tinggi Anda taruh di arah jarum jam 11 saja, itu tingkat kebisingannya akan sangat tinggi. Nah, ini yang membedakannya suara panggil walet ya, desibelnya ya. Makanya tidak bisa mengikuti arah jarum jam, tergantung desibel dari suara panggil walet tersebut atau tingkat kebisingan suara panggil walet tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Di sini saya akan berikan 3 opsi cara setting volume tersebut ya. Yang pertama, mungkin beli alat pengukur kebisingan yang ada di pasaran. Itu ada dengan bermacam-macam merek. Kemudian bisa juga dengan cara mendownload aplikasi di Play Store. Di situ juga tersedia berbagai macam alat pengukur kebisingannya.
Salah satu yang saya gunakan itu namanya Bedsound. Nah, Bedsound ini cukup akurat ya dalam pengukuran kebisingannya. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, dengan cara pendengaran kita sendiri. Kalau sebelum menggunakan alat-alat tersebut, alat pertama dan kedua tadi, saya juga hanya mengandalkan pendengaran saya. Ketika saya setting volume suara panggil walet, itu saya hanya mengikuti pendengaran yang tidak terlalu berisik dan tidak terlalu rendah. Artinya sedang-sedang saja. Tingkat kebisingannya terlalu tinggi juga akan mengganggu tetangga kiri kanan, apalagi kalau kita di tempat keramaian. Tetapi kalau tingkat kebisingannya juga terlalu rendah, ini juga akan mengurangi respon daripada walet tersebut, terutama ketika walet tersebut jauh dari RBW kita. Nah, sementara yang kita harapkan walet yang di sekitar area RBW kita, yang ada di wilayah kita, itu mendengarkan suara panggil tersebut. Apalagi ketika di wilayah kita itu banyak RBW lainnya, jelas di situ persaingan suara panggil walet akan terlihat. Mana yang kedengaran dan mana yang direspon burung, nah itu yang akan mendatangkan walet. Nah, untuk itu jangan juga terlalu rendah suara panggilnya, jangan juga terlalu tinggi ya, sedang-sedang saja. Tapi hanya tingkat kebisingan suara panggil walet agak tinggi itu juga tidak masalah sebenarnya, karena burung walet itu pendengarannya lumayan peka ya, tapi tidak terlalu sensitif. Bisa kita lihat ketika walet itu bermain di sekitar LMB kita, dia akan singgah di Twitter panggil. Nah, sementara kita saja kalau mendekatkan telinga di Twitter panggil itu akan menyakitkan telinga kita. Artinya bahwa sebenarnya pendengaran burung walet ini tidak terlalu sensitif. Jadi menurut saya tingkat kebisingan itu agak tinggi juga tidak masalah, sesuai kalau menurut pendengaran kita, asalkan tidak mengganggu tetangga kiri kanan, tidak menyakitkan telinga tetangga kiri kanan. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Silakan cek link downloadnya pada kolom deskripsi, sudah saya siapkan di sana. Sekali lagi, ini suara panggil yang pertama kali saya posting. Pada postingan-postingan berikutnya akan saya urutkan sesuai dengan urutan suara panggil yang pernah saya posting. Semoga ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.